محبة واجعلنا في اسمه بخير مثل العافية ثم إلى رب محمد مالك ورسوله ورحمة إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن سعيد الطاهر وأصول الفروع ثم إلى الشيخ محمد سالم سعيد بن صيد وأصول الفروع أن الله يغفر لهم ويرحمهم بالرجال في الجنة وفاهم بأسرار والمعارف وعلوم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. الرحمن الرحيم آمين. Ini hari ini ketepatan nih, hari jam yang sama ada undangan pernikahan di Pejaten Pasar Minggu. Jadi jamaah pada banyak hadir di sana. Diangkat nikah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan daripada syurutus shalah ya. Syarat-syarat bagaimana sahnya sholat dan syarat kalau kemarin apa yang membatalkan sholat. Sekarang syarat-syarat yang sahnya sholat ya. Faslun wa syurita ma marra min asy-syurutil madhkurah liqabuliha 'inda Allah Subhanahu wa ta'ala al-ikhlasu fiha. Daripada dan disyaratkan dari hal-hal yang telah berlalu masalah syarat-syarat sholat ya. Kemarin sudah tuh syarat-syaratnya sholat secara konkret dan diantaranya sekarang apa yang disyaratkan juga untuk sahnya sholat ya, yaitu untuk sahnya sholat dan diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah al-ikhlas ya, al-ikhlas ya, orang sholat harus penuh dengan rasa ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak dicampurin dengan hal-hal yang beda dalam hatinya. Itu adalah hal pertama daripada syarat bukan sahnya sholat untuk diterimanya. Kalau yang kemarin syarat-syarat sahnya sholat yang telah berlalu, syarat-syarat sahnya sholat. Sekarang syarat-syaratnya bagaimana sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja sholatnya sah, tapi belum juga tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbedaan antara sah dan diterimanya sholat ada perbedaan. Kalau sahnya sholat yaitu sesuai hukum fikih. Wudhunya benar, istinjanya benar, takbiratul ihramnya benar, semua itu syarat-syaratnya, baca Fatihahnya benar, itu syarat-syarat sah sholat. Sekarang syaratnya syarat daripada bagaimana sholat itu betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang sekarang. Di antara bagaimana cara untuk Allah menerima sholat kita, yaitu yang pertama adalah harus ikhlas. Dalam hal sholat harus ikhlas. Wa huwa yaqsuda biha wajh Allah Subhanahu wa ta'ala wahda la yusyriku ma'ahu fiha ghairuh, yaitu agar betul-betul bertujuan dalam sholat itu, bertujuan dalam sholat hanya khusus wajh Allah, benar-benar sholatnya hanya untuk keridhaan Allah, agar Allah ridha pada kita Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama ya, harus betul-betul bertujuan untuk wajhullah, yaitu tidak ada tujuan lain, hanya betul-betul tujuan pada keridhaan Allah semata-mata. La yusyriku ma'ahu fiha, tidak ada yang dalam sholat tidak ada disekutukan pada yang lain, disekutukan pada yang lain, tidak ada hal-hal lain dalam sholatnya ya, hal-hal lain seperti mungkin kepingin riya, itu namanya syirik sudah. Syirik menyekutukan Allah dalam sholatnya ya, syirik, tapi syiriknya bukan syirik kemudian keluar dari Islam, bukan, tapi syirik fi shalah ya, karena ada tujuan dalam sholat yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dalam sholatnya tidak memberi celah kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada celah daripada yang lain, pada yang lain ya. Biarlah sudah syai'an akhir, nggak ada tujuan lain dalam sholat, hanya khusus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Min hadzi nafsin wa hawa ya, meraati makhluk, nggak ada di dalam sana hadzi nafs untuk kepentingan pribadi, sholat untuk kepentingan pribadi karena naik jabatan, mungkin atasannya orang baik, sholatnya benar, cinta kalau ada bawahannya yang kelihatan khusyuk sholatnya, benar sholatnya, nah itu hadzi nafsin, ada kepingin, ada nasib yang baik buat dirinya dalam hal sholat.
Nasib dari siapa? Bukan dari Allah, nasib dari orang makhluk. Ya, nggak ada ke sana, tidak boleh ada ke sana. Wahawan atau mengikuti hawa nafsu aja karena orang-orang pada sholat ya udah sholat juga ikutin hawa nafsu aja. Au maraati makhluk. Nah ini hawa nafsin ya. Kata-kata hawa nafsin begini, berarti beda. Kata-kata hawa nafsin itu adalah sholat hanya kepingin kaya, kepingin supaya saya sholat, ya Allah saya sholat biar kau berikan aku harta ya Allah, aku berikan begini ya. Berarti sholatnya bukan karena Allah, tapi itu namanya hadzu nafsin, kepingin untuk merubah nasibnya dengan sholat itu. Jadi bukan karena ingin keridhaan Allah SWT, nggak boleh. Ya, nggak boleh ada hadzu nafsin, nggak boleh. Wahawana atau juga umraatul makhluk, ya itu makhluk tadi. Atau karena makhluk yang lain, yaitu karena jabatan, atau karena ini meminta anaknya orang nih, ini anaknya Masya Allah nih, ini cantik ini begini ya, susah dapatnya. Karena orangnya Masya Allah pilih calon mantu yang soleh, calon mantu yang begini. Akhirnya apa? Dia sholat terus ya. Sholat itu karena untuk bisa diambil mantu atau biar jabatannya naik. Ini namanya mura'atu makhluk. Sholatnya hanya untuk mempertimbangkan kemaslahatan makhluk yang berbeda, makhluk yang lain, bukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yahsulu dzalika bitawajjuhi tam wa huduril qalbi. Dan itu semua keikhlasan itu bisa didapatkan dengan apa? Tawajjuh tam, betul-betul menghadap pada Allah, disatukan hati, ya. Jadi betul-betul hati disatukan. Saat sholat disatukan. Makanya katanya salafus saleh, dia bilang kalau engkau sholat, kamu bayangkan dalam hatimu bahwa ini akhir sholat. Bayangkan kalau habis sholat meninggal dunia, atau tengah sholat meninggal dunia. Dibayangkan begitu. Ya, kalau orang udah tahu nih bahwa habis sholat meninggal dunia, apa yang terjadi? Nggak ada lagi mikir dunia. Apa yang mau dipikirin? Udah nggak ada. Sampai salah mengajarin gitu. Jadi jadikanlah sholatmu seakan-akan sholat yang terakhir, sehingga engkau bisa khusyuk dalam sholatnya. Wa huduril qalbi, jadi ya tawajjuh, betul-betul menghadap pada Allah, ya betul-betul disiapkan untuk menghadap pada Allah. Wa huduril qalbi, dan menghadirkan hati harus dihadirkan saat mau sholat itu. Saat mau sholat sudah harus dihadirkan hati. Bayufrirahu an jami'al khawatir, sehingga dikosongkan dari segala lintasan-lintasan dunia, lintasan bayangan apapun juga, dikosongkan itu hati. Jadi betul-betul dikosongkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya'lama ma yaqulu yaf'al. Sehingga ketika sholat dia tahu setiap apa yang diucapkan, dibaca. Ya, dari A sampai dari Fatihah, dari sebelum Fatihah yang dibaca, doa istiftah, Fatihah, surat, betul-betul dia tahu semua yang dibaca dan tahu maknanya. Orang baca Fatihah jangan cuma sekedar baca Fatihah, dia pelajarin juga maknanya Fatihah itu apa, ya. Karena Fatihah itu luas, cukup tahu maknanya aja. Kalau baca syarah tafsir Fatihah panjang, nggak cukup dengan satu kitab Fatihah syarah tafsir Fatihah. Tapi yang penting tahu maknanya Fatihah itu, betul-betul tahu baca Fatihah dan betul-betul sadar saat baca itu Fatihah dibaca dalam hati, sadar saya lagi baca Fatihah. Kadang orang baca Fatihah karena hafalan saja, mulut baca pikirannya melayang, ya. Mulut baca kan udah amalan sehari-hari, mulut baca pikirannya ada, tapi dibilang haturul qalb, hadirkan hati sehingga tahu apa yang dibaca itu, ya. Kadang-kadang orang sampai kadang-kadang Fatihahnya bisa salah gara-gara apa? Melayang, baca suratnya salah, ya kan? Karena apa? Melayang, sehingga tahu apa yang dia baca, wa yaf'al, dan tahu apa yang sedang dikerjakan sekarang. Jadi jangan sampai akhirnya sudah belum baca kunut merasa sudah baca kunut, atau udah baca kunut nanti kunut lagi dan kebelang kunut 4 atau 3 atau 5 nggak sadar, dan itu sering kita kerjakan, betul ya? Ya kita ini masih awam, termasuk awam nas kita ini, saya dan masih awam nas. Jadi kadang-kadang sampai lupa, kelewat. Sudah waktunya tahiyat terakhir kelewat jadi 5. Ya, kadang-kadang bingung lagi, ini 3 atau 4 ya? Karena apa? Itu hudurul qalb yang kurang, kehadiran hati kita kurang. Padahal harus dihadirkan hati kita. Sini Ali. Nah, dihadirkan hati itu dihadirkan ya.
Terus saya nggak tahu apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Fafil hadithi laisa lil insani min salatihi illa ma qala minha. Ya. Dalam hadis diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, laisa lil insani illa min salatihi illa ma qala minha. Tidak ada bagi seorang muslim yang sedang sholat kecuali apa yang dia sadari saat sholat itu. Apa yang dia sadari saat sholat itu. Dalam sholat itu dia sadarnya bahwa sholat, sadar itu berarti kondisi khusyuk. Ya, kapan dia sadar bahwa dia lagi sholat, bahwa dia lagi baca Fatihah satu persatu ayat, kapan dia baca surat satu-satu ayat, begitu juga saat rukuk sujud, yang dia betul-betul mencermati dan khusyuk itu yaitu yang diterima. Berarti yang hilang itu hilang. Berarti berapa persen daripada sholat kita itu yang bisa diterima dan berapa persen sholat kita yang tidak diterima. Ya. Masalah sahnya sholat, kalau syarat-syaratnya sudah sah, ya sah. Tapi masalah diterima atau tidaknya tergantung kekhusyuan kita. Ya, tergantung kekhusyuan kita. Jadi tidak ada bagi seorang yang langsung ke sholat kecuali yang diterima itu adalah yang sedang dia khusyuk dalam sholatnya. Kamayadi, wala yushghilu bil waswas wal khawatir. Dan jangan disibukkan dengan was-was. Orang sholat masih was-was, nggak beres-beres was-was. Atau ada lintasan-lintasan segala macam. Ya, mikirin A, mikirin B, mikirin tadi kok apa jualannya kurang, jualannya kurang, segala macam, buang semuanya itu dibilang. Betul-betul, dan itu begini kan, kita sholat itu pasti masih seperti kita ini pasti di saat sholat akan melayang mana-mana kelas itu. Coba saya tanya, ada nggak di sini yang saat sholat dari awal takbiratul ihram sampai salam khusyuk penuh? Nggak melayang mana-mana. Saya tanya satu, yang bisa begitu, Pak Jom Dipol, ayo tangan. Nggak ada, ya kan? Betul nggak? Kecuali al-wasilin, orang-orang yang sudah para wali-wali Allah, makanya dia nyampe Allah, karena dia sudah penuh itu saat sholatnya, udah khusyuk Allah SWT. Ya, itu yang al-wasil namanya, udah nyampe ke Allah itu. Itu dari awal sampai akhir dia tahu khusyuk. Nah kita hilang itu pasti hilang kalau kita. Tapi begitu hilang kita sadarkan lagi, kembalikan lagi ya Allah. Nanti hilang lagi, kembalikan lagi, paksa untuk kembali lagi. Dan begitu dia tarik ulur terus. Jadi berusaha untuk begitu kita keluar, tarik lagi khusyuan. Khusyuk kita keluar, tarik lagi, terus berusaha. Harus selalu begitu. Kalau tanpa begitu hilang terus. Hilang terus, ya. Fa inna ma yaqbalullahu minas salati biqadril hudur. Karena sungguhnya yang diterima oleh Allah Taala dari salat kita itu sesuai kehadiran hati kita di saat salat. Itu yang diterima oleh Allah Taala. Kama warada innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu min salatihi illa ushruha, tis'uha, thamanuha, sab'uha, sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Ya, seperti dikatakan dikatakan dalam hadis ya, warada, sesungguhnya ada seorang lagi sholat, inna rajul la yansarifu, sesungguhnya orang lagi pergi sholat, tapi nggak ada dalam catatan sholatnya dia itu yang dicatat oleh malaikat hanya usyruha, kadang cuma 10% dari sholatnya yang Allah terima, kadang juga berapa? Tusuha atau 9%, atau berapa? Tumunuha atau cuma 8%, atau subuhha atau 7%, atau sudusuha atau 1/6%, atau khumusha atau 1/5%, atau rubuha atau 1/4%, atau thuluthuha 1/3%, atau niswa atau 50%. Jadi apa? Di sini ya, jadi sesuai apa? Sesuai kadar sholat kita. Bisa diterima 1/10, 1/9, 8, 1/7, 1/3, 1/4, setengah, sesuai kadar kekhusyuan kita, itulah yang Allah terima. Jadi ada orang sholat yang diterima cuma 10%, ada yang 0,5%, itu udah bisa 0,5% aja dalam sholat yang diterima, sampai 50% itu udah bagus. Kalau bisa 50% aja udah bagus, ya. Nah, tayyib. Wa fil hadits qala ta'ala ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an. Ya. Aku adalah sebaik-baik yang membagi amal-amal hambaku, ya,
apapun yang dia kerjakan, dan akulah yang terbaik untuk membagi membagi pada amal apa yang diamalkan oleh orang-orang itu, dan sesuai apa yang dia saat sholat itu dia niatkan. Kalau niat padaku, maka aku terima semuanya. Kalau niat pada ya selain aku, ya maka aku kasihkan pada yang dia niatkan. Fa inna amalahu qaliluhu wa kathiruhu li syarikihi alladhi asyraka bihi. Ya, ana anhu wali. Maka amal-amalnya orang yang dalam sholatnya masih mempertimbangkan makhluk, dengarkan ya, maka sholatnya seseorang yang dalam sholatnya masih mempertimbangkan makhluk dalam sholatnya karena ABC, ya, fa inna amalahu, maka amalnya itu sedikit atau banyaknya itu Allah berikan pada yang dia sekutukan Allah. Sekutukan dalam hal niat sholat, bukan sekutukan ini syahadah, bukan ya, tapi yang Allah yang menyekutukan Allah dalam hal sholat, karena orang, karena makhluk, ya. Maka bila dalam sholatnya itu karena sesuatu hal, Allah berikan sholatnya itu semuanya pada yang dia niatkan dalam sholat. Ana ghaniyun anha, aku nggak butuh sholatnya orang hamba ini, kata Allah Ta'ala, ya. Ana anhu ghani, aku nggak perlu daripada amalnya hamba tersebut. Bayangkan kalau Allah sudah menolak, maju, ya, kalau Allah sudah menolak amal kita, naudzubillahi min dzalik. Jadi kalau dalam sholat masih ada tujuan lain, kata Allah, kata orang Jawa ngomong PN wis, betul, PNKB. Aku udah urusan aneh. Penlis. Kamu dalam kata Allah, kamu dalam sholat yang harusnya buat aku, tapi kamu masih ada buat yang lain selain aku. Ya udah, nggak butuh lagi amalmu, ambil aja kan. Dikasihkan pada yang dia maksud. Sampai Allah mengatakan, ana anhu ghani, aku tidak butuh padanya. Ya. Wa innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Dan sungguhnya Allah tidak akan keluar, ya. Tolong. Tarik masuk ya. Abah sini, Abah. Baik. Wa innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menerima dari amal seorang hamba, daripada ibadahnya, kecuali yang betul-betul khalisan, murni pada Allah SWT. Kalau nggak murni untuk Allah, Allah nggak terima itu amal kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wa taghabi wajah, dan betul-betul karena Allah, dan juga tidak menginginkan sesuatu kecuali hanya bertawajjuh pada Allah SWT. Wal qabulu tartabal gharad al matlub min asy-syai' ala syai'. Jadi diterimanya amal itu akan berurutan dari apa niat orang tersebut yang diminta dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Ya sudah, kalau dia meniatkan dalam sholatnya ini pada sesuatu yang lain, ya itu yang dia dapat, ya. Nah, pamana huna anna tarattubat thawab al-kamil 'ala al-amali mabniun 'ala al-ikhlas fala yunafi an-nasihata an sihhataha. Maka di sini artinya bahwa ketertibnya pahala sholat itu yang sempurna tergantung pada amal kita sendiri dalam sholat tersebut, ikhlas dan tidak ikhlasnya. Kalau tidak ikhlas, maka Allah tidak terima. Tapi tidak bertentangan dalam hal sahnya sholat. Sholatnya bisa juga diterima, cuman diterima. Sholatnya bisa juga sah, tapi belum tentu ibadahnya atau sholatnya itu diterima oleh Allah Taala, kecuali bagaimana kita melakukan saat sholat itu. Kalau ikhlas karena Allah, Allah terima. Gak ikhlas karena Allah, Allah campakkan. Wa alam annaha idza shahhat suratan wa ruhan kanat kanzan wa dukhran. Dan ketahuilah apabila sholatnya itu sah secara suratan, dalam suratan sahnya sholat yaitu wudunya dari awal sampai akhir sholatnya benar, kemudian bacaannya benar, ya. Kemudian hadir hatinya juga hadir. Kalau betul-betul begitu, itu adalah kanzan wa dukhran. Kanz itu adalah pusaka, ya, yang akan kita terima kelak di akhirat.
Kalau salat kita benar, maka itu pusaka yang akan kita terima kalau benar. Dan kalau salatnya kita benar, salatnya kita benar-benar semua khusyuk, semua karena Allah, semua hadir hatinya. Ya, setiap orang muslim salatnya benar semuanya nih. Kesahannya sah, rohaninya juga hadir untuk Allah. Kita tidak akan melihat lagi orang bermaksiat, orang muslim bermaksiat di muka bumi ini. Andai setiap orang muslim sholatnya khusyuk hanya karena Allah dan bisa hadir hatinya penuh dalam sholat dari takbiratul ihram sampai salam, tidak akan di dunia ini ada orang muslim yang bermaksiat. Dan itu janji Allah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah. Sesungguhnya sholat itu akan menjauhkan daripada al-fahsya, kekejian, amal yang keji dan kemungkaran. Ini janji Allah. Sedangkan Allah juga berfirman, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah luput janji. Jadi kalau benar seseorang itu benar khusyuk dalam sholatnya, hadirkan Allah dalam sholatnya, tidak ada duanya dalam sholat, maka tidak akan pernah kita lihat seorang muslim bermaksiat atau berbuat mungkar. Ya, makanya sekarang masih banyak orang muslim macam-macam. Ya, orang muslim macam-macam. Mau lihat di klub banyak orang muslim, apapun juga banyak orang muslim. Kenapa? Sholat. Mereka sholat. Lihat di bar-bar muslim, minum khamr muslim, sholatnya sholat. Tapi kenapa begitu? Ya itulah karena dalam sholatnya dia nggak ada menghadirkan Allah. Tidak ada menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, makanya terjadi hal-hal tersebut. Wa dzalika bi ista'idda li sholati qabla dukhul waqt bil wudu. Yaitu bagaimana cara menghadirkan benar-benar sholat itu karena Allah. Harus siap-siap sebelum masuk waktu, katanya. Kita harus sudah wudu. Jadi niat sholat itu benar-benar niat karena Allah, jangan sampai terlambat, jangan sampai teledor. Sebelum masuk waktu, sebelum adzan berkumandang, sudah menyiapkan wudu, sudah siap wudu. Kayak orang mau berperang sebelum menuju ke medan perang, udah mempersiapkan semua senjatanya. Bukan sudah masuk di medan perang, musuh di depan, baru bingung cari senjata. Nah, itu tidak niat untuk berperang, tapi bunuh diri. Begitu juga orang mau sholat, mau niat belajar untuk khusyuk, sebelum masuk waktu sudah wudu dipersiapkan. Wa idza dakhala al-waqtu shallat sunnatar ratibah. Dan bila sudah masuk waktu dan sudah adzan, maka sholat sunnatar ratibah, qabliyah, sholatnya qabliyah dilaksanakan itu, ikutin sunnahnya, ya. Sholat sunnatar ratibah. Lian al-'abda idza rubbama tasha'aba batinu wa tafarraqa hammu min nahwi al-mukhalaqah. Ya, wa amril ma'ash wa tahsulu lahu quduratun fa idza qaddama sunnata zala dzalika. Karena seorang itu bisa saja dalam hatinya, ya, dalam hati seorang itu macam-macam dalam batinnya tuh. Pikirannya macam-macam, ruwet pikirannya. Namanya orang hidup kan? Ruwet kan? Orang hidup kan ruwet? Nggak ada. Mau itu orang miskin, mau itu orang kaya, mau sampai mencapai presiden, mau sampai raja, nggak ada yang nggak ruwet hatinya, pikirannya. Pasti pikirannya ruwet. Kalau kita ngelihat enak orang itu enak, hidupnya enak ya, segala macam ada. Itu kan zahir. Batinnya kadang-kadang lebih ruwet daripada orang miskin. Ya, kalau kita lihat orang kaya tuh senang semuanya, enggak, belum tentu. Cuman hanya zahiran saja kelihatan senang, tapi batinnya kadang lebih ruwet daripada yang miskin. Ya. Jadi kalau dia sudah sebelum masuk waktu dia sudah wudu, ya. Kemudian dia begitu sudah masuk waktu adzan cepat sholat sunnah rawatib qabliyahnya, ya. Jadi kalau dia pikirannya lagi ruwet, batinnya ruwet, hamuhu, keinginan macam-macam juga yang campur aduk dari urusan ma'ash, pikiran belanja di rumah, ya, pikiran macam-macam, kerjaan, ya. Maka akan pikiran-pikiran itu akan tahsulahu qudurah. Pikiran-pikiran itu akan membawa kotoran dalam sholatnya. Kotoran hati dalam sholat akan terbawa gara-gara pikirannya itu macam-macam. Ya. Nah, kalau dia kemudian sebelum masuk
waktu udah wudhu, kemudian salat sunnah qabliyah, maka itu akan menghilangkan pikiran-pikiran buat pikiran. Jadi belajar waktu salat sunnah udah belajar nih untuk khusyuk, ya untuk khusyuk. Masuk waktu udah salat sunnah, belajar untuk khusyuk, maka dia akan menghilangkan kotoran tadi. Turma yujaddidu taubata indal fardhah min kulli dzambin amilahu. Maka ketika setelah masuk waktunya salat fardu, maka di sana dia berarti memperbarui taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Mempertobat pada Allah dari segala dosa-dosa yang pernah diamalkan. Intinya sebelum masuk sholat waktu wudhu, setelah masuk waktu adzan, kemudian sholat sunnah qabliyah, ya, kemudian menghadirkan hati. Begitu sudah seperti itu, begitu masuk sholat faridah, itu namanya kita betul-betul memperbaharui taubat pada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan semua dosa-dosa kita. Wa minadz-dzunubi khassatan wa amatan wa khassah. Dan dari dosa-dosa itu ada dosa yang umum, ada yang khusus. Dosa umum itu yang kadang-kadang kita keluar, kelihatan pakaian-pakaian yang enggak benar, kelihatan hal-hal yang mungkar. Itu namanya dosa umum. Dosa khusus yaitu yang kita amalkan sendiri. Dari riba, dari apapun juga, itu namanya dosa khusus. Ya, itu jadi ada dosa umum, ada dosa khusus. Nah, itu dengan cara-cara tadi dari awal sampai akhir kita sudah jaga benar-benar, itu mulai akan menghilangkan dosa umum maupun dosa khusus. Wa yusalli jama'atan. Kemudian berusaha untuk sholat jamaah, jangan munfarid, jangan sendiri. Tsumma yastaqbilu qiblata bi dhahiri wal hadratal ilahiyati batini. Kemudian betul-betul dia istiqbal kiblat, menghadap kiblat secara zahir, dia menghadap kiblat. Nah, kiblat kita adalah Ka'bah. Secara batin, hadratul ilahiyah. Kalau kita menghadap secara jasmani pada kiblat Ka'bah, tapi secara zahir kita menghadap hadratul ilahiyah, menghadap pada Allah yang Maha Suci. Ya, jadi dua-duanya hadir. Secara fisik menghadap kiblat, secara batin menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqra'u qul a'udzu birabbin nas. Nah, sebelum takbiratul ihram dianjurkan untuk baca qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa? Menghilangkan waswasah, gangguan-gangguan setan, dan itu mujarab. Sebelum takbiratul ihram baca qul a'udzu birabbin nas, insyaallah Allah bantu untuk menghilangkan wasawis syaitan, khawatirus su, khawatir dunyawiyah. Jadi akan menghilangkan waswasa syaitan dan apa hal-hal yang ya lintasan-lintasan duniawi. Itu dibaca ya. Sebelum takbiratul ihram dibaca itu qul a'udzu birabbin nas sampai akhir ya. Tsumma yarfa'u yadayhi wa yastahdiru fi taharrumi 'azamatillah wa kibriyaihi. Kemudian setelah baca qul a'udzu birabbin nas baru mengangkat kedua tangan ya, dengan menghadirkan bahwa dalam hati kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala ketika ihram takbiratul ihram, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungan Allah. Jadi ketika Allahu Akbar, di sana betul-betul dihadirkan bukan hanya Allahu Akbar. Nah, ya, beda orang yang menghadirkan hati saat istihdharul qalb fi shalah, orang yang menghadirkan hati dalam salat, atau orang sekedar takbiratul ihram. Kalau orang menghadirkan pasti ada kelihatan Allahu Akbar dalam hatinya, betul istihdharul qalb, menghadirkan hati, tawajuh pada hadratul ilahiyah pada Allah Taala. Tadi kalau Allahu Akbar, kapan mau istihdhar? Kapan Allahu Akbar? Kayaknya dari keentengan mulut aja takbiratul ihram kelihatan bahwa itu tidak mempersiapkan diri untuk istihdhar. Tapi batinnya tekankan, paksakan untuk istihdhar, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya. Ada yang istihdharul qalb itu. Mau di sana betul menghadirkan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu anna ma'na akbar annahu akbar min ayyata'azamahu syai'un aw yakuna fi hajjin billahi. Dan betul-betul saat takbiratul ihram itu mengerti maknanya bahwa benar-benar Allah Maha besar, Maha agung daripada yang lain-lainnya, ya, nggak ada. Jangan lagi disamakan sama makhluk, tapi tidak ada yang Maha agung, Maha besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam hatinya itu. Ya, yang menyamakan Allah tidak ada sama sekali.
Walaysa ma'na anna akbar mimma siwa min minal makhluqin. Itulah musyabah. Dan betul-betul menghadirkan, bukan maknanya itu merasa Allah lebih besar daripada makhluk, tidak. Kalau makhluk nggak bisa diomongkan pada Allah, tapi Allah tidak ada yang berkuasa, yang jadi raja al-alamin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-akbar, yang agung, maha agung Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dihadirkan. Jadi Allahu Akbar. Kata-kata lafzul jalalah saja Allah itu luar biasa. Orang mau maksiat kalau dia hadirkan nama Allah lafzul jalalah dengan hati yang betul-betul ikhlas, mau maksiat mau Allah itu aja dengan penuh hati, insya Allah hilang syahwat nafsu kemaksiatan akan hilang. Hanya menghadirkan Allah aja. Tambah lagi Allahu Akbar. Jadi menghadirkan lafzul jalalah Allah, kemudian akbarnya pun betul-betul dihadirkan bahwa Allah benar-benar yang maha agung, tidak ada yang agung selain Allah SWT. Ya. Wa fil awarif su'ila Abu Sa'id Al-Kharraz, kaifa dukhulu fi shalah? Ya. Dalam kitab apa nih? Al-Awarif. Dalam kitab Al-Awarif disebutkan bahwa Abu Sa'id Al-Kharraz ditanya oleh seseorang, bagaimana seseorang saat akan sholat, masuk sholat itu? Cara orang masuk sholat bagaimana? Dijawab oleh Abu Sa'id Al-Kharraz, faqala antuk bila alaihi ta'ala ka'ikbalika alaihi yawm al-qiyamah. Cara engkau saat memasuki sholat itu, kamu bayangkan bagaimana engkau nanti akan juga menghadap pada Allah di hari kiamat. Seakan engkau saat takbiratul ihram ya merasa bahwa ini adalah engkau menghadap, bagaimana nanti menghadap langsung pada Allah tanpa ada perantara, langsung menghadap pada Allah di hari kiamat. Hadirkan semacam itu di dalam. Ya, ketika akan masuk sholat, hadirkan seakan engkau akan berhadapan dengan Allah seperti engkau berhadapan pada Allah di hari kiamat nanti. Wa wuqufa baina yadayhi laisa bainaka wa bainahu turjuman. Dan ketika engkau menghadap, berdiri di hadapan Allah SWT, yang tidak ada antara kamu dengan antara Allah, tidak ada lagi penterjemah atau perantara, akan berhadapan langsung. Nanti kalau di akhirat kita berhadapan langsung sama Allah, ya, tanpa ada apapun terjemah, tanpa ada perantara, kita berhadapan langsung sama Allah. Ya, saat sholat itu bayangkan seakan-akan kau di hari kiamat yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa muqbidun 'alaika wa anta tunaji. Dan bayangkan saat itu seakan-akan Allah lagi menghadap padamu dan engkau lagi memohon pada Allah. Karena di hari kiamat kita semua minta mohon pada Allah. Minta memohon pada Allah Ta'ala, berhadapan langsung. Allah menghadap pada kita dan kita mohon pada Allah saat itu karena berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala. Jadi saat sholat dibayangkan semacam itu. Ya. Qala fil arba'in al-awsal ma ma'na wala taqul Allahu akbar illa wa laysa fi qalbika akbar minhu. Katanya dalam kitab Arba'in al-awsal yang artinya jangan engkau berkata Allahu akbar takbiratul ihram ya. Dan betul-betul di hatimu kosong, tidak ada selain Allah yang Maha Agung. Itu baru takbiratul ihram yang benar. Wala taqul wajjahtu wajhiya illa wa qalbuka mutawajjihun bi kullihi ilaihi ta'ala. Dan jangan kau membaca sudah istiftah mengatakan wajjahtu wajhiya kecuali betul-betul hatimu bertawajuh sepenuhnya pada Allah Ta'ala. Wajjahtu wajhiya, ya Allah aku betul menghadap ya padamu ya Allah. Ya, wajjahtu wajhiya. Benar-benar di sana hadirkan seakan-akan kita betul-betul tawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa mu'ridun an ghairihi. Ya, betul-betul berhadapan dengan Allah dan menjauh ngah daripada selain Allah Ta'ala. Dan jangan kau mengatakan alhamdulillah illa wa qalbuka tafihun bi syukri ni'matihi 'alaik. Dan ketika engkau mengatakan alhamdulillah di saat salat dan betul-betul hatimu penuh dengan kesyukuran atas kenikmatan-kenikmatan Allah padamu. Wala taqul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan jangan kau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in illa wa anta mustasy'irun dha'faka wa 'ajzak. Ketika engkau mengatakan iyyaka wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, engkau betul-betul di sana menghadirkan bahwa engkau adalah makhluk yang lemah, yang betul-betul lemah, ya. Wa innahu laysa ilaika wa la ila ghairika min al-amri syai'.
karena sesungguhnya tidak ada yang ada padamu atau pada selainmu yang bisa memenuhi kebutuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika fi jamil adkar wal a'mal. Begitu juga satukan hati kamu bukan hanya di saat sholat tapi di saat kau berzikir dan beramal ibadah lainnya juga. Ya. Nah, dalam Ihya Ulumuddin dikatakan wajahid nafsaka ala dzalik. Nah, ya. Kamu harus berusaha untuk bisa mendapatkan Allah menerima itu dengan diri kamu sendiri, keikhlasan kamu sendiri, tawajuhnya kepada Allah. Diriwayatkan alaihi wasallam ada hadis anaqal yaqul Allah azza wa jalla dalam hadis Qudsi Allah mengatakan ya qasamtu salata baini wa baina 'abdi. Allah berfirman dalam hadis Qudsinya, saya jadikan salat kalian itu aku bagi dua. Aku bagi dua. Ya. Baini wa baina ibadi. Antara sholat itu aku bagi antara aku dan antara hambamu. Jadi aku dua 50-50 kalau. Ya, antara aku dan hambamu aku bagi 50-50, 50%. Fa idza qala bismillahirrahmanirrahim. Allah azza wa jalla majjadani 'abdi. Apabila ketika sholat kita mengatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman apa? Majjadani 'abdi. Jadi ingat ya, di saat sholat itu kita langsung berhadapan sama Allah. Mulai pertama baca bismillahirrahmanirrahim, Allah langsung menjawab majjadani 'abdi. Hambaku telah memuliakan aku. Fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin dalam surat Al-Fatihah. Ketika mulai mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani 'abdi. Hambaku ini sedang memuji aku. Jadi itu salat itu betul-betul munagasyah. Berbicara, berdiskusi langsung dengan Allah SWT. Fa idza qala ar-rahmanir rahim qala athna alayya 'abdi. Ketika mengatakan alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim, Allah berfirman athna alayya 'abdi. Hambaku sedang betul-betul memuji aku. Ya. Fa idza qala maliki yaumiddin qala fawwada ilayya 'abdi. Ketika kita mengatakan maliki yaumiddin, apa arti maliki yaumiddin? Malik yang memiliki di hari kemudian, hari kiamat. Kemudian apa Allah menjawab? Fawwadani 'abdi. Fawwada ilayya 'abdi. Hambaku ini telah pasrah dirinya kepadaku 100%. Ya. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, padamu engkau menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta pertolongan. Allah berfirman menjawab hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah antara aku dan antara hambaku. Iyyaka na'budu, padamu aku menyembah. Ini adalah haknya Allah memang untuk disembah. Ketika mengatakan iyyaka nasta'in, ini adalah bagian permintaan hamba yang pasti Allah penuhi. Hamba ini minta pertolongan dari aku, pasti aku penuhi. Karena dia sudah memberikan pada Allah, menyembah Allah. Karena iyyaka na'budu, menyembah Allah. Iyyaka nasta'in, aku minta pertolongan. Sudah, ini bagianku sudah di iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in bagian hambaku, maka aku akan penuhi permintaannya. Ya. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika mengatakan hamba itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan bagi kami jalan yang lurus, maka Allah menjawab hadza li 'abdi, ini adalah permintaan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al, dan bagi hambaku ini apa yang dia minta aku akan kasih. Jadi luar biasa. Luar biasa. Qala ya qala fil 'ud wa man ghalabat ruhaniyatuhu sahula 'alaihi al-istihdar li tafatil arwah. Dalam kitab Al-Uhud dikatakan barang siapa yang penuh dalam hatinya rohaniyah, kehadiran hati, rohnya hadir dalam sholat, maka akan mudah pada dirinya istihdar. Ya, kalau sudah betul-betul dia menyatukan dirinya dalam sholat, betul berusaha, maka mudah pada dirinya istihdar, menghadirkan litafatil arwah, untuk mendekat. Nah, disebut kata orang Sufia lataiful arwah. Lataiful arwah itu kelembutan hati. Ya, mencapai apa yang dapat daripada lataiful arwah itu gampang apa? Apa yang tersurat kadang-kadang dari orang dia tahu. Seperti kasyaf dan lain-lain.
Kalau sudah dia betul istihdhar benar dalam sholatnya, itu akan lataiful arwah akan tercapai. Akan tercapai. Dan apa yang Allah tentukan pada kita, kita akan mengetahui. Ya, kita akan mengetahui. Itu orang-orang yang betul-betul penuh istighfar dalam hatinya, maka dia katakan akan bisa menghadirkan lataiful arwah, atau disebut sini at-tafatul arwah. Maksudnya at-tafatul arwah adalah lataiful arwah, ya. Jadi akan dapat apa yang didapatkan itu yang dapat para wali-wali itu. Ini yang dapat at-tafatul arwah atau lataiful arwah, ini yang sudah didapat oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah kita bisa? Bisa. Emang wali Allah bukan manusia kayak kita? Wali Allah sama seperti kita. Cuman dia betul-betul mengerjakan ibadahnya sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghadirkan hatinya sepenuhnya saat sholat kepada Allah SWT. Di hatinya tidak ada lagi dunia, tidak ada lagi pikiran macam-macam, sehingga betul-betul lataiful arwah dia dapat. Jadi siapapun juga bisa dapat, siapapun juga bisa dapat. Apa yang dapat para wali, kita pun dapat. Tapi kita mau nggak mujahadah, mau nggak belajar kayak mereka, bersihkan hati, jauhkan daripada gila dunia, jangan juga mengadu nasib hanya pada manusia, semuanya dikembalikan pada Allah. Bisa nggak? Kalau bisa ini semuanya, kita akan dapatkan sebagaimana para wali Allah dapatkan. Kita kan heran ya Allah, tua di wali di sana, wali di sini, masya Allah, dia omongannya betul-betul omongannya benar, tercapai semuanya. Orang pergi sana minta doa, Allah kabulkan. Dan itu kita pun bisa, cuman kita yang nggak mau. Kita nggak mau. Selama itu hamba Allah yang lain bisa, berarti kita bisa. Cuman mereka mau, kita tidak mau. Ya. Nah, wa ma'aksu falaikatu ya'amil umur illa syai'an kafat orang. Jadi kalau sudah orang tadi bisa menghadirkan rohnya dalam sholat menghadap pada Allah Ta'ala sehingga bisa menghadirkan lataiful arwah, maka begitu juga sebaliknya orang-orang yang tidak bisa menghadirkan sepenuh hatinya rohnya dalam sholat, begitu juga dia hampir ya'amil umur illa, dia bisa hanya mendapatkan sedikit demi sedikit untuk mencapai naik tingkatan itu, hanya sedikit demi sedikit. Tapi mereka yang bisa istihdarul qalb, ya, dia cepat dulu tanya langsung lompat. Tapi yang tidak begitu, ya dia pelan-pelan. Nah, kapan mau mencapai jadi wali? Apa yang mencapai jadi al-wasilin? Kalau naiknya dikit sampai mati pun belum nyampe. Ya, tapi kalau yang sudah bisa sepenuhnya menghadirkan hati dalam sholat dan dalam ibadahnya, itu naiknya cepat naiknya. Apalagi mau bangun di tengah malam, atau minimal 1 jam, setengah jam sebelum subuh, masih ada waktu untuk tahajud, mengajar pada Allah. Jangan nunggu adzan baru bangun, ya, adzan baru bangun. Jangan begitu. Minimal setengah jam sebelum adzan subuh udah bangun. Bisa wudhu, bisa walaupun cuma sholat 2 rakaat. Di sana mohon pada Allah. Ya, apalagi adanya lewat belum bangun lagi. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi kalau orang yang tidak semacam yang tadi yang bisa menghadirkan penuh hatinya, maka dia naiknya dikit-dikit terus, dikit-dikit, ya. Kenapa? Karena banyak penghalang antara dia dengan Allah, banyak hijab, banyak tameng antara dia dengan Allah, sehingga susah untuk menembus tameng itu. Tapi kalau orang-orang yang betul istihdarul qalb pada Allah, ya, wajah benar pada Allah, maka itu tameng itu nggak ada lagi. Kalau nggak ada tameng, dilipat semuanya, semua penghalang dilipat, ya, langsung jalan tol. Wal awwalil akabir, yang pertama tadi, yang bisa rohnya bisa sepenuhnya dikendalikan sama dia sehingga bisa istihdar lataiful arwah, ini adalah al-akabir, orang-orang akabir, orang-orang besar yang besar di hadapan Allah, yaitu para sholihin, al-auliya. Itu yang masuk pertama tadi. Kalau yang kedua, yang step by step, pelan-pelan,
itu buat lil awam. Siapa awam itu? Kita. Siapa awam itu? Kita awam itu. Makanya nggak naik kelasnya, nggak jadi wali kan? Ya nggak jadi wali. Siapa tahu insya Allah kita keluar dari sini bisa semua mengamalkan sepenuhnya, dan semua yang hadir di sini jadi wali min awliyaillah, jadi wali Allah insya Allah. Dan dzalika Allah aziz, dan itu bila Allah mau kecil, semua akan tercapai insya Allah. Wala yakhfa anna al-awwala wal musalli hakikatan, dan enggak asing lagi bahwa yang pertama tadi itulah yang disebut orang yang sholat secara hakiki, benar-benar sholat, yaitu yang pertama, ya. Lidukhulihi hadratillahi allati la tasluhu sholatu illa fiha bi khilafit tsani. Kenapa disebut yang pertama itu orang yang bersifat tadi istidhar, benar-benar sholat, itu yang disebut al-musalli al-haqiqi, orang yang sholat yang benar-benar sholatnya, karena dia masuknya itu benar-benar menghadirkan Allah SWT, yang sebenarnya di saat sholat itu tidak pantas, ya, ada sesuatu yang masuk selain Allah SWT. Bi khilafit tsani, berbeda dengan al-awam, yang mana dia masih kecampur saat sholatnya, mikirin dunia juga, ya, beda katanya. Fa innahu musallin suratan, karena yang kedua itu hanya sebagai secara zahir aja dia sholat, tapi hak batinnya sebenarnya nggak sholat, karena kebanyakan di batinnya malah dunia, ya, di batinnya malah banyak dunia. Wa ayakuna ma'akalu wa mashrabuhu wa malbusahu wa musallahu ay kullu minha halalan, dan juga syaratnya adalah betul-betul orang yang mau sholat itu syaratnya untuk diterima oleh Allah SWT, makannya harus yang halal, minumnya harus yang halal, pakaiannya harus yang halal, tempat dia sholat semuanya yang halal, semua serba halal, ya, harus semuanya halal. Kalau ada campuran-campuran yang haram, nah itulah yang akan membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Ini masih belum selesai, ya, tapi karena sudah jam 5, waktunya memang sampai jam 5. Setelah itu boleh pertanyaan-pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya Rabbana